Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mufliha Eskomi MM selaku dosen pengampu pengantar manajemen, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, baik, kali ini izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Amber Widiani. Saya dari 1A Akuntansi. Ingin menjelaskan tentang materi pentingnya ilmu manajemen. Oke. Dimulai dari pentingnya manajemen. Manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Nah, karena manajemen itu sifatnya mengatur, pasti ada dong timbul dalam pikiran kita, manajemen itu apa sih gitu kan ya? Siapa sih yang mengatur? Kenapa harus diatur? Siapa yang mengatur? Bagaimana mengaturnya? Oke. Apa yang diatur? Yang diatur itu adalah unsur-unsur manajemen yang 6M itu. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga metode, yang keempat material, yang kelima mekanik, dan yang keenam market. Disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu sendiri. Nah, yang kedua, kenapa sih harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dalam tujuan yang optimal. Jadi, kalau di suatu perusahaan itu nggak ada manajemen, yang ada acak-acakan gitu. Jadi, diadakannya manajemen ini supaya semuanya itu terstruktur dengan baik. Siapa sih yang mengatur gitu kan? Nah, yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju secara terarah kepada tujuan yang diinginkannya. Bagaimana sih cara mengaturnya? Cara mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, organizing, directing, dan controlling. Di mana harus diaturnya? Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan alat atau wadah, ya, tempat untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Jadi, manajemen itu bisa dipakai yaitu di perusahaan untuk memanage segala apapun yang ada di perusahaan itu sendiri gitu. Ya, jadi intinya kalau di suatu perusahaan nggak ada manajemen, itu pasti akan berantakan gitu. Oke. Nah, dan yang kedua, kenapa sih manajemen itu sangat penting banget? Nah, manajemen itu sangat penting karena pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Nah, yang kedua, perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Nah, yang keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Jadi, kalau semuanya dilakukan dengan yang baik, keuangan diatur dengan yang baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Baik, yang kedua, materi yang akan saya sampaikan yaitu filsafat dan asas-asas manajemen. Filsafat manajemen adalah kerjasama yang saling menguntungkan, bekerja efektif, dan dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil optimal. Nah, apa sih manfaat filsafat manajemen? Manfaat filsafat manajemen yaitu memberikan suatu dasar dan pedoman bagi para pekerja manajer. Yang kedua, memberikan kepercayaan dan pegangan bagi manajer dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan. Nah,
Yang ketiga, memberikan dasar dan pedoman berpikir efektif bagi manajer. Dan yang keempat, dapat dipergunakan untuk mendapatkan sokongan dan partisipasi para bawahan jika mereka mengetahui peranan manajemen dan mengerti tindakan-tindakannya, asalkan mereka telah menghayati filsafat manajemen. Memberikan pedoman arah pemecahan yang terbaik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manajer. Menjadi pedoman dasar dan kepercayaan bagi manajer dalam melakukan wewenang kepemimpinannya. Dan yang terakhir, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang ilmu dan seni manajemen. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang sudah disistematis, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran umum mengenai keadaan suatu tempat dan objek tertentu. Manajemen ilmiah adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisasi, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran universal mengenai manajemen. Scientific management adalah manajemen yang menggunakan ilmu dan scientific metode. Scientific metode adalah suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu dan tujuan utamanya adalah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada. Scientific management memiliki cara sebagai berikut. Yang pertama, tersusun secara sistematis dan teratur. Yang kedua, dapat dipelajari dan diajarkan. Menggunakan metode-metode ilmiah, dapat diajarkan satu teori dan objektif dan rasional. Apa sih scientific manager itu? Scientific manager adalah manajer yang menggunakan science dan scientific metode dalam usaha memimpin kegiatan-kegiatan bawahannya. Jadi manajer itu pasti akan ada peraturan sendiri untuk supaya mencapai suatu tujuan optimal gitu. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada manajemen, dan manajer itu sendiri punya metodenya sendiri untuk mengatur perusahaannya gitu. Nah, sedangkan seni adalah suatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai keterampilan. Science mengajarkan kepada orang suatu pengetahuan, sedangkan art mendorong orang untuk berpraktek. Jadi science itu kalau bahasanya itu adalah teori, sedangkan kalau art itu adalah prakteknya. Jadi kalau ada teori dan praktek itu aslinya jadi balance gitu ya. Gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.